Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, namo buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Ninyoman Ariswiyastini, CGP Angkatan 8, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali. Kali ini saya akan menjelaskan demonstrasi kontekstual modul 1.3, yaitu visi guru penggerak. Dengan fasilitator Bapak Hairil Anam, SH, SPD, MPD, dan pengajar praktik atau PP Bapak Yohanes Tritomo, SPD, MPD. Adapun tugasnya membuat rancangan tindakan perubahan berdasarkan tahapan bagja untuk mulai melakukan perubahan pada diri sendiri sehingga semakin berdaya dalam berpihak pada murid. Temukan potensi dan kekuatan, juga hal baru dalam diri Bapak atau Ibu yang dapat membawa manfaat untuk murid. Tahapan bagja yang pertama, B. Buat pertanyaan utama. A. Ambil pelajaran. G. Gali mimpi. J. Jabarkan rencana. A. Atur eksekusi. Selanjutnya, visi saya adalah membangun potensi dan karakter peserta didik sesuai profil pelajar Pancasila. Melalui prakarsa perubahan, yaitu meningkatkan motivasi dan kemandirian peserta didik melalui program Speaking English Day atau Speech. Speaking English Day atau Speech merupakan program kegiatan yang rutin dilaksanakan setiap hari Jumat, di mana seluruh warga sekolah mampu melakukan komunikasi antar warganya menggunakan bahasa Inggris yang baik di dalam maupun luar kelas. Diperlukan kolaborasi yang baik sehingga kekuatan atau potensi khususnya berbicara menggunakan bahasa Inggris meningkat. Dimensi di sini yaitu mandiri, pelajar Pancasila yang bertanggung jawab atas proses dan hasil belajarnya. Selanjutnya, elemennya adalah kesadaran akan diri dan situasi yang dihadapi serta regulasi diri. Selanjutnya, prakarsa perubahan melalui bagja. B. Buat pertanyaan utama. Pertanyaannya adalah apa yang dapat dilakukan untuk meningkatkan motivasi dan kemandirian peserta didik melalui program SPEED. Kemudian daftar tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan adalah berdiskusi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat. Selanjutnya, mencari referensi dan praktik baik dari berbagai sumber tentang cara meningkatkan motivasi dan kemandirian peserta didik melalui program speech. Selanjutnya, A. Ambil pelajaran. Pertanyaannya adalah, siapakah pihak-pihak yang memahami atau memiliki kemampuan dalam bahasa Inggris? Kemudian, apa sarana-prasarana yang diperlukan dalam meningkatkan motivasi dan kemandirian peserta didik dalam bahasa Inggris? Selanjutnya, kegiatan apa yang akan dilakukan dalam meningkatkan motivasi dan kemandirian peserta didik dalam bahasa Inggris? Dan yang terakhir, keterampilan apa yang sudah dimiliki warga sekolah dalam meningkatkan motivasi dan kemandirian peserta didik dalam bahasa Inggris. Daftar tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan itu adalah mencari tenaga ahli atau guru tamu yang memiliki kemampuan dalam bahasa Inggris, kemudian mencari referensi tentang meningkatkan motivasi dan kemandirian peserta didik dalam bahasa Inggris, dan berkolaborasi dengan tenaga ahli dalam meningkatkan motivasi dan kemandirian peserta didik dalam bahasa Inggris. Melalui gali mimpi, adapun pertanyaannya, yang pertama, apa saja hasil yang bisa didapat dalam meningkatkan motivasi dan kemandirian peserta didik dalam bahasa Inggris melalui program speech?
Yang kedua, bagaimana perasaan kita ketika menerapkan bahasa Inggris melalui program speech. Yang ketiga, bagaimana kemampuan bahasa Inggris peserta didik setelah menerapkan program speech dalam pembelajaran di dalam ataupun luar kelas. Selanjutnya, daftar tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan. Pertama, membuat lembar observasi tentang motivasi dan kemandirian belajar peserta didik melalui program speech. Yang kedua, membuat dokumentasi melalui program speech. Yang ketiga, menyimpan dokumentasi kegiatan di media informasi sekolah. Yang keempat, membuat kuesioner tentang kepuasan pelaksanaan proses pembelajaran. Yang terakhir, membuat analisis perbandingan tingkat kemampuan bahasa Inggris peserta didik sebelum dan sesudah melaksanakan program ini. Kemudian, jabarkan rencana. Pertanyaannya adalah, 1. Apa langkah-langkah untuk mulai membiasakan penerapan bahasa Inggris melalui program speech dalam pembelajaran di dalam ataupun luar kelas? 2. Apa media yang digunakan dalam pembelajaran di dalam ataupun luar kelas yang menerapkan bahasa Inggris? Dan ketiga, bagaimana usaha menjaga keberlanjutan penggunaan bahasa Inggris dalam pembelajaran di dalam ataupun luar kelas? Daftar tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut adalah: 1. Membuat perangkat pembelajaran LKPD dan instrumen penilaian yang tepat. Kedua, mencari media pembelajaran yang menggunakan bahasa Inggris yang tepat sesuai karakteristik peserta didik dan materi pelajaran. 3. Membuat poster atau kata-kata motivasi dalam bahasa Inggris. 4. Menggunakan bahasa Inggris dalam program speech yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Dan terakhir, memberikan reward bagi peserta didik yang memiliki motivasi dan kemandirian belajar yang tinggi. Tahapan terakhir baca yaitu A. Atur eksekusi. Pertanyaannya adalah, siapa saja yang dilibatkan dalam program speech? 2. Kapan program speech mulai dilaksanakan? 3. Siapa yang bertanggung jawab memonitor agar jalannya program speech dapat berjalan dengan baik dan konsisten? Daftar tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut adalah: yang pertama, menyusun tim pelaksana program speech di sekolah. Kedua, membuat jadwal program speech untuk tiap minggunya khususnya Jumat. Yang terakhir, melibatkan stakeholder pendidikan dan memonitori pelaksanaan dan keberlanjutan program tersebut. Baik, demikian dari saya. Terima kasih.